Perkenalkan, saya Devi Salviana Turina dari kelas KR4401B Telkom University, jurusan Kreatif Tekstil dan Fashion. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah denim dalam konsep eco-design di mata kuliah Fashion Ethics. Penggunaan material denim ini dilatar belakangi oleh melimpahnya sisa limbah kain bahan denim dari berbagai tempat produksi yang sudah tidak digunakan dan dibuktikan dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan potensi adanya penggunaan kembali sisa limbah kain denim dengan berbagai macam jenis dan karakteristiknya untuk digunakan sebagai produk fashion, salah satunya hard accessories berupa tas. Pengklasifikasian limbah denim yang saya lakukan diantaranya ada 3, yaitu berdasarkan sumber observasi di mana kain limbah denim tersebut berasal. Yang kedua, ada ketebalan kain dengan 3 jenis ketebalan, lightweight, midweight, dan heavyweight. Dan yang ketiga, berdasarkan kebutuhan kain seperti kain kecil, pinggiran, dan memanjang melebar, yang akan saya jelaskan lebih detail pada slide berikut. Klasifikasi berdasarkan sumber yang pertama pada brand Dekui. Jenis produk yang dihasilkan seperti jeans, kemeja, dan jaket. Kebanyakan pemesan mereka custom-made order dengan harga jahit 65.000 hingga 110.000 dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Jumlah produk yang dihasilkan per bulan 20 hingga 200 pieces. Adapun ketebalan kain yang ditemukan di brand Dekui mulai dari 12 oz hingga 31 oz. Kuantitas denim yang mereka hasilkan per bulannya mencapai 150 kg. Potongan limbah denim yang besar di atas 40 x 40 cm akan digunakan kembali sesuai kebutuhan yang biasanya mereka pakai kembali untuk membuat produk seperti tote bag, celana pendek, dan celana anak. Yang kedua, ada brand Warung Jeans. Mereka memproduksi berbagai jenis produk kecuali jas dan tas. Range harga dimulai dari 180 hingga 250.000 dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Jenis pemesanan pada Warung Jeans berdasarkan custom-made order. Dengan banyaknya produksi mereka per bulan sekitar 500 hingga 600 pieces. Pelanggan mereka sebagian besar berasal dari Bandung dan ada juga dari luar Bandung, seperti Sulawesi dan Palembang, yang ramai pemesanan pada saat waktu liburan panjang. Kebanyakan pelanggan mereka juga berasal dari instansi ataupun komunitas pencinta denim. Ketebalan kain denim yang ditemukan di Warung Jeans mulai dari 6 oz hingga 20 oz dengan kuantitas denim 20 hingga 40 kg per bulannya. Dikarenakan bagi mereka semakin banyak limbah maka akan semakin rugi. Sisa limbah dari produksi mereka dibuang begitu saja dan belum pernah didaur ulang menjadi produk baru. Lalu yang terakhir ada brand Bespoke Project yang telah berdiri sejak tahun 2015. Jenis produk yang mereka produksi tergolong bervariasi mulai dari overall, celana, jaket, dan tote bag dengan 2 jenis denim yaitu pre-wash yang sudah melalui proses pencucian dan juga raw yang masih mentah. Jenis pemesanan mereka adalah custom-made order dengan kisaran harga mulai dari 150.000 hingga 1 juta dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Ketebalan kain yang terdapat di Bespoke Project mulai dari 12 oz hingga 19 oz. Limbah yang mereka hasilkan akan di-upcycle kembali untuk pembuatan tote bag atau patchwork dan mix material, sehingga tidak banyak limbah yang tersisa. Oleh karena itu, pada sumber tempat observasi ini, saya tidak mendapatkan sisa limbah denim. Pengklasifikasian limbah kain denim berikutnya berdasarkan ketebalan dan kebutuhan kain. Yang pertama, berdasarkan ketebalan kain, terbagi menjadi 3. Ada lightweight denim yang termasuk dalam kategori denim ringan dengan ukuran di bawah 12 oz. Biasa digunakan dalam pembuatan baju. Ketebalan ini mempunyai kelebihan lebih nyaman dan mudah dibentuk, namun sulit membuat krisis dan mudah kusut. Selanjutnya ada midweight denim dengan ukuran di bawah 12 oz hingga 16 oz yang biasa digunakan untuk pembuatan jaket dan celana. Jenis ketebalan ini mudah dibentuk dan tidak terlalu tipis namun mudah kusut. Dan yang terakhir, ada ketebalan heavyweight denim yang masuk ke dalam kategori denim berat dengan ukuran di atas 16 oz yang memiliki kelebihan bahannya yang kuat dan awet serta dapat menghasilkan krisis yang lebih tajam. Namun kekurangan dari ketebalan ini bahannya itu kaku sehingga tidak terlalu nyaman dan panas untuk iklim Indonesia. Dan selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan kebutuhan denim. Yang pertama ada potongan kain kecil dengan bentuk tidak beraturan dan berbagai ukuran. Dengan kelebihannya dapat diolah dengan cara disatukan atau disambung kembali atau biasa disebut patchwork. Namun kekurangan dari potongan kain kecil ini kayaknya sulit diolah karena tidak beraturan bentuknya dan ukurannya.
Selanjutnya ada potongan pinggiran, dengan potongan kain yang memanjang di bagian pinggirnya yang bertiras, dan juga terdapat kampuh. Potongan ini memiliki kelebihan karena karakter dan teksturnya yang unik, dengan motif yang berbeda. Namun, panjang dari kain ini tidak konsisten dan berbeda-beda. Dan jenis yang terakhir, ada potongan memanjang dan melebar, yang lebih beraturan dan diameternya yang lebih besar. Kelebihan kain ini mudah diolah dan dimanfaatkan menjadi berbagai macam bentuk dan juga teknik. Konsep pembuatan produk yang dibuat berdasarkan teori ekodesign, yaitu mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari produk atau proses yang telah ada. Pengolahan limbah denim ini merupakan desain berkelanjutan dikarenakan melihat banyaknya limbah denim yang tersisa pada berbagai tempat produksi. Hal ini juga didukung dengan tren yang saya gunakan, yaitu denim on denim, yang dimana merupakan gaya yang menggunakan jeans yang dipadukan dengan jeans juga. Dan kemudian dilanjutkan dengan proses eksperimen dengan material yang digunakan seperti limbah denim, benang jahit, rantai silver, pengait sling, dan juga resleting. Teknik yang saya gunakan adalah patchwork dan juga stitching, dengan tahapan pemilihan kain, penjahitan, dan penyelesaian. Konsep desain ini dimulai dari pembuatan mood board yang bisa kita lihat. Di dalam mood board terdapat gambar dari tekstur denim, tekstur tiras dari kain denim, dan juga potongan-potongan dari kain denim yang nantinya akan disambung dan disatukan melalui teknik patchwork dan juga stitching. Warna yang digunakan bervariasi, mulai dari biru paling muda hingga biru paling tua. Produk yang akan dibuat berupa shoulder bag yang bisa dilihat seperti gambar di samping mood board. Tahapan proses eksperimen yang dilakukan dimulai dengan memilih limbah kain perca denim yang telah diperoleh dari tempat observasi, sesuai dengan ukuran, warna, dan jenis yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penjahitan di mana dilakukannya penyatuan potongan-potongan kain denim yang telah dipilih tadi dengan teknik patchwork dan juga stitching. Setelah itu diakhiri dengan proses penyelesaian, di mana dilakukannya pemasangan berbagai aplikasi pada tas, seperti pemasangan resleting, pengait tas, dan juga sling tasnya. Tahapan proses produksi yang dilakukan untuk membuat produk ini diawali dengan perancangan gambar dan desain, seperti membuat mood board dan juga sketsa. Dilanjutkan dengan pemilihan dan pemotongan kain hasil dari observasi tempat produksi. Lalu penggabungan dan penjahitan kain, dan dilanjutkan dengan finishing dengan pemasangan aplikasi, dan diakhiri dengan quality control untuk menjamin kualitas dari produk. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan limbah denim dalam konsep eco-redesign. Terima kasih.